Halo, semangat malam. Malam-malam Bang Juma. Malam juga, Bang. Silakan buka kamera. Sehat Bang Juma. Sehat, sehat, Nah, sehat, Bang. ya, mengenai itu mungkin tadi Bang yang mau ditanyakan, melanjutkan yang Bang siapa tadi itu yang lagi berdebat sesama yang mualaf ya. Iya, Ah, ah. Mungkin bisa kita diskusikan juga, nggak jauh dari situ. Kalau boleh. kalau izin Bang Juma, kalau menurut Bang Juma istri sah Ibrahim siapa Bang Juma menurut Al-Quran? Kalau kita lihat ya antara Nabi Ibrahim dan juga istrinya itu tidak diceritakan sebagaimana Bible dalam hal ini kitabnya Yahudi menceritakan tentang Abraham. Nabi Ibrahim di Al-Quran surah As-Saffat itu hanya diceritakan bagaimana beliau dalam kaitan hal ini ya, bagaimana beliau minta kepada Allah anak laki-laki, lalu kemudian Allah memberikan anak laki-laki, lalu setelah itu Allah menguji dirinya, lalu kemudian Nabi Ibrahim berhasil melewati ujian itu. Setelah terjadi tragedi tersebut, barulah Ishak ini lahir. Hanya seperti itu di dalam Al-Quran kisah yang diceritakan. Tidak sama seperti di Bible, memang diceritakan secara mendetail. Bukan mendetail juga, tapi diceritakan lebih banyak. Al-Quran datang hanya memberikan simpul-simpul yang terkait dengan nabi-nabi yang dalam kehidupan umat Islam itu dibutuhkan cerita-cerita tentang mereka. Jadi Seperti itu, kalau Bang. di hadis Bang Juma, Ya, kecuali Nabi Muhammad menguraikan contoh di dalam Al-Quran tidak diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim bersunat, tetapi Nabi Muhammad menceritakan Nabi Ibrahim bersunat di dalam hadis. Itu ada seperti itu, Bang. ya di hadis juga tidak disebutkan ya siapa istri Enggak, Ibrahim ya. tidak disebutkan. Jadi kalau ibunya Ishak siapa Bang? Sesuai di Al-Quran Bang. Tadi saya sudah jelaskan tadi, Bang. Hagar ya, Hagar ya. Hagar Ismail. Oh, Kalau berarti Sarah, Ishak Sarah ya. Sarah, ya. Jadi kalau saya mengutip dari surah Hud ayat 71 sampai 73 Bang Juma, Iya. Apa? surah Silakan dibacakan. surah Hud Silakan dibacakan. ayat 71 sampai 73, Iya, silakan. dan istrinya Terjemahan. berdiri di balik tirai, lalu dia Iya. tertawa, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak Yakub. Ada nggak disebutkan namanya, Bang? Makanya tadi Nama saya istri. tanya Bang Juma, nama ibu Ishak kan Siap. Sarah. Ya, ada nggak disebutkan di Al-Quran surah Hud tadi? Iya, tapi kan bisa kita artikan berarti yang disebutkan di situ istri sahnya Sarah, abangku. Iya, begini. Kenapa dikatakan istri sah, istri tidak sah? Memang sudah ada syarat sah nikah pada saat itu, Bang. Ada syarat sah nikah. Misalnya seperti di Kristen, Istilahnya dari ya. adat istiadat pasti ada lah, walaupun mungkin secara ini bukan kayak akte nikah. Ya, Ya itu dia makanya. kalau Ya, nggak ada yang artinya bahwa mengatur kan Bang, bahaya Bang. artinya artinya bahwa tidak ada istilah sah atau tidak sah. Kan gitu. Dalam arti kata bahwa kalau kita rujukannya Islam,
rujukannya Islam, maka para nabi itu memiliki ajaran yang sesuai dengan zaman mereka masing-masing. Dan itu bisa dijadikan sah, bisa dikatakan sah. Dengan kata lain, Islam tidak memiliki kemudian pengajaran bahwa nabi-nabi terdahulu melakukan sesuatu yang tidak baik. Tidak sama seperti, mohon maaf, di agama saudara ya dikatakan bahwa Nabi Abraham itu memiliki anak yang tidak sah, yaitu Nabi Ismail. Gitu Bang. Iya, disebutkan memang di Alkitab kami bahwasanya Hagar, nah, di Al-Quran kan Hajar. Di Alkitab kami memang disebutkan Bang, kalau Hagar itu adalah hamba daripada Sarah. Kalau hamba, jadi kalau kita melirik ke Wikipedia, hamba itu kan berarti budak punya tuan, kan gitu Bang Juma. Iya, tapi faktanya kan tidak begitu Bang. Faktanya Di Alkitab kami Bang. iya, meskipun tertulis, tapi pada faktanya Hagar itu adalah putri dari Raja Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu menjadi tradisi Yudaism bahwa Hagar itu bukanlah budak. Hagar itu adalah putri seorang Raja Mesir Fir'aun. Gitu. Justru kalau kita melihat, ya Hagar tidak pernah menjadi budak, anaknya tidak pernah menjadi budak. Justru yang pernah diperbudak oleh Mesir kan kita tahu. Sampai Nabi Musa mengeluarkan mereka dari perbudakan. Begitu Abang. Siap-siap Bang Anda. Jadi kadang-kadang memang perbedaan seperti ini, beda iman. Walaupun sebenarnya dari Ismail dan Ishak itu satu Allah ya Bang ya, dengan Allahnya Ibrahim. Iya, satu Tuhan. Satu Betul. Tuhan. Jadi kita walaupun ada beberapa perbedaan seperti yang kami tahu, kita juga diajarkan supaya tidak berbuat dosa seperti di Al-Quran juga Bang ya. Kalau ada fitnah atau apa justru jadi jolim katanya Bang ya. Iya, betul. Oke, Tapi Abang, ini, iya, oke, baik. itu aja mungkin yang bisa saya Siap. pencerahannya. Makasih saudara, makasih. Siap. Semoga hidayah terus Pak Bang Juma. Iya, makasih. Terima kasih Bang, sehat selalu Bang Juma. Amin. Abang juga. Amin Bang. Izin turun ya Bang. Siap. Malam Bang Suma. Gak ada hubungannya dengan Kristen malam. Apa kabar? Kristen Saya ini berharap penumpang gelap. Bang Suma kali ini mampu berdiskusi dengan saya bertahan sampai 20 menit aja. Buktikan Ya, Anda kalau mampu ya, saya- 5 menit ya. Boleh? Kalau saya berdiskusi itu Bang, saya berdiskusi dengan orang yang berilmu. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, buktikan. minimal, Buktikan. sabar dulu. Minimal dia bodoh tapi mau belajar. Bukan kayak Anda, bodoh, goblok, tapi sombong. Enggak demikian Bang Suma. Kembali kepada tema ini, saya buktikan kalau Anda itu bodoh. Oke. Boleh ya? Saya menjawab ya. Saya menjawab sekalian Iya. saya bertanya. Iya. Yesus Oke. menerima Tunggu, kekuatan. sabar. Saya tanggapi tema. Itulah yang ku bilang, bodoh tapi sombong. Oke? Nah, jadi gini. Ketika Yesus itu sepenuhnya manusia, dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Bagaimana Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini bisa menjadikan dirinya menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi yang berkuasa yang akan menciptakan hari kiamat.
yang akan mengadakan hari kiamat, yang akan mengadakan rubuhnya kuasa-kuasa langit, yang akan mengguncangkan kuasa langit, yang akan membuat matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Bagaimana bisa seorang manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, bagaimana bisa melakukan itu semua? Sedangkan dia tak sanggup melakukan apapun dari dirinya sendiri. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Bang Suma, saya tanggapi ya, saya izin tanggapi. Bang Suma mengatakan dengan ayat Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku melakukan sesuatu itu atas kehendak Bapa, ya kan? Bang Suma pasti bingung kenapa? Karena Bang Suma berpikir mungkin yang jadi manusia itu Bapa, Firman, dan Roh. Padahal yang jadi manusia itu hanya Firman Tuhan saja yang jadi manusia. Yaitu apa? Di Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 17, saudara bisa baca di sana. Ya, atau saya tampilkan kalau saudara pengen. Gak usah. Nah, saya ingin menanggapi tentang Yesus menerima kekuatan. Topik Anda. Ya. Bukan. Di sana Bagaimana itu udah lewat. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana Anda bisa meyakinkan saya Yesus yang gagal menjadi Tuhan itu Tuhan? Kan dia gagal menjadi Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu bagaimana manusia yang tidak dapat berbuat dari dirinya bisa menjadi Tuhan pencipta langit bumi? Oke. Ya, Bang Suma, tadi kan saya sudah jelaskan Yesus itu firman Allah saja yang menjadi manusia. Nah, berarti dia bukan Tuhan. Mengatakan sebentar, apabila dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu wajar. Contoh, jiwa Anda tidak bisa berbuat sesuatu ya apabila tidak ada roh Anda dan tidak ada jasad Anda. Nah, dalam iman Kristen meyakini Tuhan itu kalaupun hidup, bisa, yaitu Bapa saya tetap saja bukan sebagai Tuhan. sang sumber dan firman Allah. Yesus ini Tuhan enggak? Cuma kenapa nih saya masih jawab ini. Saya belum bertanya iman Yesus Anda. itu Tuhan bukan bagi Anda? Tuhan. Nah, Tuhan. Sementara tadi dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Kan tadi sudah saya jawab. Oke, saya ulangi ya. Nah, Bang Suma, Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apabila lalu yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Tidak ada kehendak Roh Kudus. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Nah, firman Allah itu dikatakan Tuhan karena semua umat manusia hanya tunduk kepada satu. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Bang Suma tidak mungkin bisa dikatakan yang membuat kepada manusia Allah, yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadi Tuhan itu siapa? Bang Suma bertanya, saya masih menjawab. Kenapa Bang Suma ngomong? Saya bertanya apa, Anda ngoceh apa? Kenapa saya belum selesai menjawab, Bang Suma? Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bagaimana caranya dia bisa menjadi Tuhan? Apa jawaban Anda? Saya sudah. Hanya satu. Tadi kan sudah ku jawab. Apa yang Anda jawab? Yesus, contoh Bang Suma kan? Kenapa lari ke saya? Ini contoh biar Anda gampang pahami. Bagaimana caranya Yesus menjadi Tuhan? Jawab. Cara bukan Yesus menjadi Tuhan. Yesus emang Tuhan. Lah, kalau Kenapa Yesus emang Tuhan, nah inilah gue bilang. Dengar dulu. Berarti Tuhan Anda manusia. Tuhan Anda tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bisa saya selesai dulu, Bang Suma? Apa yang Anda selesaikan? Kita diskusi seperti apa yang Anda selesaikan? Bagaimana Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Saya bertanya kepada Anda. Sementara Anda tidak mampu menunjukkan kepada saya bagaimana caranya manusia lemah Yesus menjadi Tuhan.
Anda cuma mau membodohi saya. Dia kan memang Tuhan. Kalau dia Tuhan, bos, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda tidak dengar itu? Hah? Lalu saya bertanya, manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri ini, bagaimana caranya dia menjadi Tuhan? Bagaimana dia membuat dirinya menjadi Tuhan, sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Silakan. Bahas lagi ke saya. Oke. Contoh, Saya jiwa tanggapi Anda, ya. jiwa Anda tidak bisa berbuat apa-apa dari diri Anda Oke, sendiri. saya tanggapi. Kenapa jadi saya yang jadi contoh? Oke. Tadi saya sudah jawab Anda, tapi Anda belum terima. Saya tunjukkan Anda di Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa, ini perkataan Yesus langsung. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak ini Yesus ya, menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Menurut Bang Suma, Yesus itu hanya sebatas manusia. Dia mengatakan membangkitkan orang hidup kembali ini, Bang Suma, dia membuktikannya. Bagaimana dengan Allah Anda? Siapa yang pernah dibangkitkan oleh Allah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, sejak Allah diperkenalkan oleh junjungan Anda. Berarti dimulai dari junjungan Anda sampai kesamaan para sahabat. Bagaimana nasib junjungan Anda, keturunannya, dan para sahabat? Bagaimana nasib mereka? Siapa yang pernah dibangkitkan? Membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan. Silakan jawab. Dengarkan saya, bodoh, bahlul, dongok. Dengarkan. Jangan kau sombong di hadapan saya. Kau tak ada ilmu. Saya tanya apa? Sama seperti Tuhan memberikan hidup yang kekal, demikian juga anak manusia. Pret! Kau baca itu. Baca apa yang tertuang kesaksian Yesusnya. Yohanes 5:36. Mujizat, kekuatan, tanda-tanda, pekerjaan yang Yesus lakukan sebagai bukti kalau dia utusan Tuhan. Baca Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bukan itu yang sedang kita bahas. Yang sedang kita bahas ini adalah bagaimana Tuhan kamu yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya bisa menjadikan dirinya menjadi Tuhan. Cuples. Lain dijawab, dibahas, lain dijawabnya. Enggak usah ku bahas tentang Islam, ilmumu tidak akan pernah sampai ke sana. Dan kalaupun saya menjawab, kamu tidak akan paham. Karena Al-Quran hanya untuk orang yang berakal. Kamu menyembah makhluk yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Bukti kamu tidak berakal. Bagaimana bisa kau paham Al-Quran? Kau selesaikan aja dulu. Yesus menjadikan dirinya menjadi seekor tokek aja dia nggak mampu. Apalagi menjadi penguasa langit dan bumi. Catat itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo. Lalu siapa yang melantiknya menjadi Tuhan? Kamu kan? Manusia lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa ini kau yang membuatnya menjadi Tuhan, bukan? Nape? Nih, saya kasih lagi kesempatan satu kali. Yesus dengan mulutnya berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hah? Boro-boro jadi penguasa langit dan bumi. Untuk berbuat dari dirinya sendiri aja Yesus tidak bisa. Ayo. Bagaimana caranya seorang manusia lemah yang hanya menerima kekuatan dari malaikat, tak bisa melawan ngantuknya, tidak bisa melawan rasa lapar, tidak bisa kemudian menghadapi malaikat, ketakutan menghadapi malaikat. Bagaimana bisa dia menjadi Tuhan langit dan bumi? Kamu pikir Tuhan itu seperti orang daftar anak SD? Tuhan ini Tuhan, penguasa langit dan bumi. Manusia, Yesus, bagaimana bisa menjadi penguasa? Penguasa Yerusalem aja nggak sanggup.
Untuk menjadi RT saja tidak sanggup Yesus itu. Kok jadi Tuhan langit dan bumi? Hah? Mimpi kau? Nah sekarang kau tunjukkan kepada saya, bagaimana caranya Tuhanmu, sembahanmu yang lemah selemah-lemahnya bisa menjadi penguasa langit dan bumi. Silakan. Kau salah, kulemparkan kau ke neraka. Usahakan benar jawabanmu, usahakan benar. Tadi kan saya bertanya kepada Bang Suma tidak menjawab. Oke, Bang Suma udah bertanya lagi. Saya kasih lagi satu ayat. Dah, kau di bawah. Kau jaga celengan masjid. Kau di bawah jaga celengan. Jangan kau naik lagi. Lama pe. Bikin jengkel caranya bicara. Kayak orang berisi, tapi nol. Yang berbobot sedikit, kalau ada. Silakan, Bung. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim non muslim. Yang muslim batalkan dulu ya, Bang ya. Sabar. Ya. Yang muslim sabar. Orang tanya gimana caranya manusia Yesus jadi Tuhan? Caranya jadi pilot sekolah SD, SMP, SMA, kejuruan, sekolah pilot, baru bisa jadi pilot. Gimana caranya bisa menjadi Tuhan? Nah, jawab. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Bagaimana caranya menjadi Tuhan, sekolah Tuhan? Bagus juga. Gimana caranya jadi dokter? Sekolah kedokteran. Makasih sahabat. Iya kan ya? Benar itu. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Dari Kristen Abang. Ya betul sekali. Silakan buka kamera. Buka kamera, silakan. Iya bang. Iya, terkait dengan Yesus. Di dalam Islam kami mengenal cerita atau sosok yang hampir sama. Lahir tanpa ayah, diberi kekuatan. Wajar, dia adalah nabi. Dia rasul untuk kaumnya Bani Israel. Betul, iya. Nah, di Kristen Tuhan bernama Yesus diberi kekuatan. Lalu bagaimana ceritanya dia bisa menjadi Tuhan? Kalau dia sendiri diberi kekuatan sama malaikat. Untuk menjadi Tuhan gimana ceritanya Bang? Silakan. Apakah ada sekolah jurusan ketuhanan atau gimana? Kalau ada sekolah kejuruan, jurusan ketuhanan, banyak tuh yang mau daftar. Untuk menjadi seorang dokter kan sekolah kedokteran. Ya kan ya? Halo, semangat malam.
Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Islam Bang? Alhamdulillah Islam Bang Juma. Alhamdulillah Islam. Masya Allah Bang Alhamdulillah, Juma. Bang. Saya lihat video-video Bang Juma. Akhirnya bisa Alhamdulillah. kesempatan nih bisa ngobrol nih sama Bang Juma nih. Iya Bang. Menanggapi Kalau yang Bang. lain silakan. Siap, silakan. Izin kalau ada yang mau gabung lagi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muslim, Bang Suma. Oh iya. Halo Bang Endi, selamat malam. Ya, mohon maaf teman-teman, kita kasih ruang untuk teman kita yang non-muslim. Ya, salam kenal aja yang muslim. Sehat selalu, pantang mundur, tetap tonton di sini, kita diskusi dengan non-muslim. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Kita diskusi pelan-pelan bahasan tentang tema kita ini. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ada yang bisa dibantu? Halo. Ulis, nggak ada atas nama Ulis. Halo, semangat malam. Halo Bang. Halo. Halo. Halo juga. Ya, malam Bang. Ya, malam. Halo. Dari Kristen. Iya, Ya, halo. betul, Bang. Buka kameranya silakan Bang. Tunggu bentar ya. Siap. Nah, lagi nih aduh. Oh. Silakan Bang, silakan. Gak usah buka bisa Bang, gak usah buka bisa nggak? Di sini teman-teman mempersyaratkan buka kamera Bang. Nah, sini gelap soalnya Bang. Gak apa-apa Bang, yang penting kamera dibuka kalau bisa. Kayak saudara Petra ini rajin dia buka kamera. Buka maskermu ya. Nah tuh. Buka BH-mu. BH mulutmu buka. Bisa? BH muncungmu itu cuma coba buka. Hei Juma. BH muncungmu coba buka. Makan babi. Kau makan apa? Buka kameramu Petra. Buka BH muncungmu. Saudaraku pemakan tai babi. Buka kamera. Jangan ikuti dulu. Ikuti dulu nabimu. Silakan saudara Sihol. Sihol, silakan. Buka kameranya Bang. Oi. Setengah mati dia latihan pernapasan. Hanya untuk buka kamera aja. Assalamualaikum Bang Suman. Waalaikumsalam Abang. Aku Islam. Aku kalau ada Kristen maki-maki Bang Suman itu, hatiku mangkel. Hatiku mangkel. Iya. Kok nggak tanya yang baik-baik? Iya.
Kalau nggak senang Bang Suman, nggak usah mendengarkan diskusi. Iya betul. Cari yang lain saja, nggak usah maki-maki. Ini kan hanya meluruskan Betul. agama, toh. Meluruskan Tuhan, toh. Iya, Tuhan yang bengkok. Iya, aku mangkel Bang Suman kalau ada yang maki-maki itu. Ya, Iya, aku iya. dari Jawa Timur Bang Suman. Assalamualaikum, turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, kasih. Halo saudara Pompes. Halo. Halo bang. Mau diskusi kah? Ini yang suka mempraktikkan kitab Hosea dan Amsal Yehezkiel juga ini kayak. Marilah kita memuaskan nafsu seks sampai pagi, karena suamiku lagi dalam perjalanan jauh. Oh, marilah. Halo, semangat subuh. Halo, assalamualaikum bang. Siapa yang menaikkan manusia karet ini? Udah, kau dibawa Rames. Salam dari Sulawesi Barat bang. Oke, saudaraku, jangan dinaikkan itu manusia karet. Lombet timu. Naikkan yang agak sehat. Dia sudah bodoh, dongo, toples, kampret. Sombong lagi. Udah gitu cara bicaranya bikin kesel. Kayak orang habis makan ban dalam mobil. Halo, semangat subuh. Halo. Halo, selamat subuh Bang Suma. Subuh juga dari Kristen. Ya, saya dari Kristen. Silakan buka kameranya bang, kita diskusi. Ya, kalau ikan kesini aku beli bawa. Yuk, tadi 2 kop Kak Ica. Ya Allah, om mabuk terus sih. Oi, Ayo, ke Indomaret. oi, apa ini? Yuk, ke Indomaret. Tuh Ika, Oi, tuh kan dia ketawa. Gak apa-apa, mau gaya bentuk apapun gak apa-apa, memeknya sama kok. Ya, aku memek terus. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Apa kata dia? Hah? Bahasa apa tadi mereka? Pusing aku dengarkan dia ngomong. Transaksi dia teman-teman. Halo, semangat subuh. Ada. Masalah generasi. Aduh. Parah. Halo, semangat subuh. Halo. Transaksi skill dia malam-malam. Halo saudara. Ada onde-onde kah? Parah dia, parah. Sih. Mualaf ini teman, mualaf. Mantan biarawati.
Halo. Halo bang. Halo. Hey! Kutu menetas. Lalu belajar pegang HP. Salah tekan. Nongol di sini. Halo, semangat subuh. Ya, halo Bang Suma. Halo, dari gereja mana abang? Enggak, dari Kristen saya Bang. Oke, silakan buka kamera diskusi kita abangku, silakan. Sorry Bang, lampunya nggak terlalu terang sini. Gak apa-apa, yang penting nampak wajahnya bang. Oke. Artinya saya tidak ngomong sama gambar. Oke. Iya. Enggak Bang, ini saya mau naik bukan untuk debat temanya ya Bang. Cuma mau bertanya. Bisa Bang? Oh, silakan. Oke. Jadi maaf dulu ya. Ini hanya bertanya aja. Ini lagi ya viral-viral ini soal Quran itu pelengkap kitab sebelumnya Bang. Iya. Ya, kitab apa yang dilengkapinya Bang? Gitu pertanyaan saya. Iya, jadi Al-Quran datang itu untuk menyempurnakan ajaran Islam yang lebih dulu diajarkan kepada para nabi-nabi. Jadi yang disempurnakan Al-Quran itu adalah ajaran Islamnya. Seperti Yesus mengajarkan Islam, Nabi Musa. Enggak Bang, begini Bang. Itu kitab yang sebelumnya apa kitabnya dari Islam sampai dia menyempurnakan Islam keislamannya begitu? Oh, kitab sebelumnya adalah kitab yang berasal dari Tuhan yang sama, pencipta langit dan bumi, yang mengutus para nabi, mengajarkan para nabi untuk meneguhkan iman umatnya agar menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi saja, bukan kepada ciptaan. Silakan. Terus kalau yang kitab-kitab lain itu Bang, macam banyak kan agama di dunia ini ya Bang, bukan hanya Islam, Kristen ya, banyak agama. Iya. Gimana Bang? Ya itu dia, kalau agama ini kan berbicara mengenai runutan pengajaran. Yang disempurnakan Al-Quran ini adalah dinul Islam, ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu yang disempurnakan. Di antaranya Islam diajarkan melalui pengajaran Torah. Dulu ada nabi bernama Nabi Musa mengajarkan Islam kepada umatnya Bani Israel dengan ketetapan berupa Torah. Itu contoh seperti itu. Silakan. Gitu. Jadi ada, maksudnya begini ya Bang, ada klaim bahwa agama itu hanya satu dari dulu, Islam. Apa itu benar? Bang? Ya, benar. Itu dasarnya dari mana Bang? Karena seluruh nabi-nabi itu mengajarkan keselamatan. Tapi bukan agama kan? Agama dong. Mengajarkan keselamatan bukan mengajarkan agama ya Bang? Agama itu penyebutan daripada misi agama, yaitu penyelamatan. Aturan-aturan yang membuat manusia selamat, itulah yang disebut agama. Agama apa? Islam. Agama aturan yang menyelamatkan.
Islam itu artinya selamat. Apakah para nabi mengajarkan umatnya untuk selamat? Mengajarkan. Tata cara untuk selamat, itulah yang diajarkan oleh para nabi. Maka nabi-nabi mengajarkan Islam. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Maksudnya gimana itu bang? Yesus juru selamat jadi Yesus juru Islam. Itu bagaimana itu Kan bang? Islam kan artinya selamat. Islam itu selamat ya. Oh iya. Islam artinya selamat. Itu bagaimana itu sampai Islam itu artinya selamat itu gimana itu bang? Ya memang artinya shalom, salama, selamat. Apa shalom Itu artinya. bahasa apa itu? Bahasa Ibrani itu bahasa Yesus. Terus kenapa jadi Islam bang? Islam kan berasal dari Arab bang. Iya, Islam itu berasal dari akar kata salam. Hanya salam, bukan selamat. Ya salam bahasa Indonesianya selamat. Salam bahasa Indonesianya selamat ya. Ya makanya assalamu alaikum apa artinya? Shalom bagaimana? Keselamatan atasmu. Salam alaikum, keselamatan atasmu. Itu gitu. Iya. Jadi Yesus mengajarkan Islam untuk jadi Islam begitu. Yes, benar sekali. Tapi di dalam ajaran Yesus itu bukan untuk agama ya bang. Saya pikir. Kata siapa? Baca Matius 5 nomor 20. Enggak ada Jika hidup beragama di situ. Tapi baca dalilnya makanya. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari orang ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak bisa masuk surga. Jadi syarat masuk surga harus beragama. Satu, agama itu harus lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi ada dua syarat yang masuk surga. Yang pertama beragama dulu, tapi yang kedua agamanya harus Islam. Tapi Yesus nggak suruh beragama Islam bang situ. Kata siapa? Nggak tertulis. Coba Anda baca Yohanes 14:16. Itu nggak ada tertulis agama Islam yang dia suruh bang. Ya kan tadi dikatakan shalom itu Islam kan? Yesus juru shalom, shalom itu Islam. Juru artinya apa? Pengajar, pembimbing, pengarah, yang memberi petunjuk. Itu kan juru salam Islam. Itu salam bukan Islam bang. Itu salam. Salam Islam, salama, aslama itu sama artinya shalom. Iya tapi bukan Islam maksudnya. Itu salam untuk sesama manusia bang. Ya, memang betul Islam datang untuk sesama manusia. Tapi bukan untuk jadi Islam begitu. Itu hanya tidak bisa. Damai sejahtera Nggak itu bisa. salam damai sejahtera atas untukmu. Nah, Bukan harus keselamatan Islam. itu artinya damai, keselamatan itulah artinya Islam. Lah, itu gimana ceritanya bisa jadi Islam itu bang? Ya Islam itu akar katanya salam. Salam bahasa Arab. Shalom bahasa Ibrani. Itu adalah bahasa keturunan Nabi Abraham. Ini maksudnya bang begini. Islam itu artinya Islam. Islam itu artinya selamat. Salam itu artinya selamat. Islam artinya selamat begitu. Ya. Salam artinya apa? Tunggu bang. Kalau di dalam Shalom artinya apa? Apa ditulis Shalom. Islam itu artinya selamat? Salam artinya apa? Shalom itu seperti damai sejahtera keselamatan untuk kamu. Itu pintar. Tapi Berarti bang, Yesus. Tapi Bang, berarti saya mau cari Yesus tahu. adalah juru Begini, Bang. selamat. Jadi Saya cuma Yesus ingin tahu, bukan juru apakah Kristen. Islam di dalam Al-Quran itu selamat begitu? Ya iya dong. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Islam begitu. Ya Islam.
Selamat. Selamat. Di mana dalilnya bang itu? Al-Quran menjelaskan pada hari Enggak, ini telah dalilnya aja. kusempurnakan. Dalilnya aja dalam Al-Quran saya minta. Tadi sudah saya katakan bahwa di Islam itu diajarkan, Islam ini disempurnakan pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Al-Ma'idah. Iya, tapi abang bilang tadi kan Islam itu apa? Selamat. Selamatnya agamanya harus Islam. Terus di mana dalilnya dalam Quran begitu? Al-Ma'idah. Al-Maidah berapa? Al-Ma'idah ayat Jangan 3. garuk-garuk lah bang. Nggak enak Ya lah sambil dilihat. menghadapi kamu, aku gatal jadinya. Bukan, dari tadi abang ini garuk-garuk terus. Aduh parah ini bang. Al-Maidah berapa? Saya lihat dulu ya. Al-Maidah berapa? Coba Di toilet. Gatal pantatku dengar kau kerjamu cuma bicara doang. Cuman modal bertanya, aku tanya, aku jawab, mutar-mutar, jadinya pantatku gatal. Coba yang sedikit berbobot, teman-teman yang ke atas. Jangan yang cuman gila bertanya. Udah dijelaskan, mutar lagi. Jelaskan, mutar lagi. Dijelaskan, mutar lagi. Halo abang. Halo juga. Kenapa Dari Kristen? Iya Kristen ini mau. Ayo buka kamera abang. Silakan. Silakan. Halo? Halo? Bang? Halo? Halo? Weh, Abang dia tahu, anda tahu. buka kameranya. Oh, jangan buka kamera ini mau. Kenapa? Ini udah kena azannya I love you ini. Hah? Udah kena I love you. Apa itu? Apa itu bang? Enggak tahu aku ini. Halo Telkom. Buka kameranya silakan. Buka kamera bang. Kalau mau diskusi. Enggak bisa Ayolah. buka kamera ini bang. Kenapa nggak bisa? Udah kena apa I love you ini. Hah? Ngomong apa orang ini? Ada yang paham di bawah bahasanya? Halo, semangat malam, semangat subuh. Halo. Ya halo. Halo. Dari Kristen? Enggak, Lanjut saya ke nggak fondasi bilang ya. dari agama Kristen, saya nggak bilang dari agama Islam. Yang saya tanya Islam itu artinya apa? Saya mau tahu seberapa pengetahuan Anda. Iya, agamamu dari mana? Saya nggak berpaut. Terus Anda ditanya agamanya apa, habis itu Anda Saya nggak berpaut dari tentang agama. Sekarang saya tidak akan membenci agama. Saya tanya pengetahuan kamu seberapa tinggi. aku nggak mau peduli itu. Aku Islam nggak itu peduli. artinya apa? Aku nggak peduli pertanyaanmu sebelum buka kamera. Silakan. Intinya saya tanya, saya bertanya.
Buka kameranya dulu, Bang. Silakan. Enggak, gini. Saya enggak membenci agama. Yang bilang kamu benci agama siapa, Tompel? Enggak, saya Saya cuma bilang tanya, buka kamera. seberapa pengetahuan kamu tentang Buka kamera aja dulu, habis itu kita diskusi. Silakan. saya belum bisa on cam. Ini sudah bisa di sini, pembohong, pembohong, penipu. Kurangi makan babi. Jadi kalau saya nggak agama Kristen gimana itu? Nah, saya bilang kurangi makan babi. Gini, saya mau tanya seberapa Anda banyak tidak punya pengetahuanmu tentang Anda tidak punya hak untuk menguji itu sebelum Anda buka kamera. Keren kan keagamaan aku? ini. Keren kan? Itu tidak akan aku jawab sebelum kau buka kamera. Gimana dong? Ya udah, saya ngantuk. Ya, cuci kloset jangan lupa tugasmu. Saya mau menguji setinggi apa ilmumu. Kau berjawab agamamu apa aja kau nggak bisa. Kau mau menguji orang. Halo, Waalaikumsalam. Kenapa diturun dari itu? Anda pun saya turunkan. Nggak masalah bang. Cuman tadi udah ingat siapa tuh, sama-sama Muslim bang. Oke. Baiklah bangku. Kenapa yang hadir ini kayak orang beleng-beleng semua ya? Apa mereka kurang nutrisi ya? Apa pernah makan nasi? Hanya makan pelepah pisang. Halo, semangat subuh. Hai. Halo. Nah, ini lagi. Kok pada koslet ya, teman-teman? Kemana ini? Kemana ini, teman-teman? Kemana yang lebih pintar dari mereka ini mana ya? Coba ini. Kayaknya ini pintar deh. Halo, pintar. Halo. Gimana dong? Dinaikkan di atas rada aneh. Halo, semangat subuh. Halo. Nah, kan aneh kan? Minta naik, di atas diam. Permintaan, silakan. Duh, Rames. Kau tidur, Rames. Besok kau bersihkan batu nisan. Halo, saudara Ruslan. Minta maaf. Halo. Muslim saya. Oh iya bang. Sorry. Kita naikkan yang non Muslim. Oke, saya mau turun sah. Assalamualaikum. Iya, makasih ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ada onde-onde kah? Halo. Ada onde-onde kah? Kenal suara itu. Suara aku sendiri. Telat pak, telat.
Di follow akun kita ya teman-teman, akun Bang Suma Official. Halo, semangat subuh. Iya. Dari gereja mana Bang? Saya dari Islam, Bang. Oh, Masya Allah. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Tidak, saya cuman komen saja tadi, Bang. Orang yang Apa itu? tidak yang masuk ke punya Bang Zuma itu orang bisu semua. Masuk ke punya saya? Maksudnya Bang? Iya. Hah? Yang cakep-cakep tadi. Apa? Masuk punya saya gimana maksudnya? Halo Bang. Iya Bang. Assalamualaikum Bang. Oh, ini pada takut itu Bang. Karena besok pagi ditanya jemaahnya nggak bisa jawab juga dia Bang. Makanya pada takut naik komal Bang. Oh gitu. Bisa jadi. Masuk akal. Masuk akal itu. Bisa jadi. Semangat subuh. Salam. Bang Zuma. Siap. Oh ya, saya cuman mengingatkan tadi ya Bang, orang Kristen yang nanya Islam itu artinya kan selamat, masih ngeyel ya. Iya betul. Kiana. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari gereja mana? Saya Muslim Bang. Oh Muslim. Iya. Iya. Mereka tidak mengakuin kebenaran yang ada di ajaran Islam, jadi berbelit-belit lah kata-katanya. Betul sekali. Oke, Halo Bang. saudara Mandong. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Saudara Mandong. Nongol lagi Kak Cumi. Sopo iki? Sama siapa? Orang iso. Orang iso. Di mana ini, Dek? Di kantor Bang Zuma. Oh, mantap sekali. Luar biasa. Patroli? Piket. Iya tahu ada. Pokoknya gas terus. Gas terus. Jangan dikasih konten. Masalahnya tidak ada yang mau dikasih konten. Tidak ada lagi mereka. Udah punah dia. Tinggal dihitung jari. Lagi acara Bang. Lagi acara itu malam minggu dia. Persiapan besok. Persiapan. Persiapan diskotik. Persiapan sekolah besok. Sekolah. Kita sapa dulu ini. Saudara Buto. Buto atau apa ini? Beto. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Bang Juma. Siap. Saya Muslim. Iya, sama saya juga. Saya mau bertanya sama Bang Juma. Saya punya teman Bang Juma ya. Ada teman saya Kristen. Ada teman saya Kristen ya. Ada teman. Halo Pak Lamsen, apa kabar? Halo. Assalamualaikum. Kenapa Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kumaha naon? Iya Bang Zuma, kebanyakan orang Kristen ini Derita kelas Bang Handi.
Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, aku mau bertanya, ada tetangga saya ada, dia manjat pohon belum bisa turun, gimana cara? Lemparkan kabel telanjang Bang Andi, habis itu colok. Pasti turun. Allahu Akbar. Di mana kini Kanda? Dia kalau nyampe di kantor, selesai tugas tadi siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman semua pada sehat. Salam dari Ustaz Tarikan. Alhamdulillah. Beliau sehat. Alhamdulillah sehat. Langsung saya konekkan ke ini. Siapa? Ke Abi Bahar. Mau sekali dia ketemu. Ya udah, sini saya jadwalkan. Jadi dia. Alhamdulillah. Senang kali dia. Syukur alhamdulillah. Dan katanya mau minta mobil dinas 1. Ya udah sana minta, dikasih itu. Insya Allah. Iya. Halo saudara Caho. Caho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang boleh Bang Suma. Hai, mati si kampungnya lah tari. Iya. Iya dong. Mundur di awal. Tegi mundur di mana? Di Batu. Oh di Batu. Aku di Kalimantan Bang Suma. Saya kerja di perantauan 3 tahun sudah di Kalimantan. Pengusaha. Dia mencakin udah makin roja Mbok. Pengusaha kepiting Bang Suma. Make dami emang enggak Dendre. Pengusaha kepiting. Pak Kolero Bang Suma. Pura-pura nih ya. Ya, jadi paling. Iya, saudara Sani. Iya, pura-pura nih. Penuh bana. Kasih. Bang Suma. Iya. Terus mulangi kasih, masalahin ke. Bisa. Yun, kita pergi Kalimantan mancing di empangnya itu Bapak Haji tadi. Halo Sani. Tidak ada oten kah? Sani. Istirahat magidi kan tadi? Ya saya umumkan dulu Pak. Iya. Kasih pengumuman dulu Kanda. Teman-teman semuanya, ini sudah tanggal 7 ya, 3 hari mendatang. Insya Allah kami akan debat terbuka. 2 dari Muslim, 2 dari pendeta. Tanggal 10 Juni jam 3 sore. Live di YouTube Zulkifli Abbas, Andi Sulaiman Channel, YouTube Pusat Apologet Islam Indonesia, dan lain-lain. Jangan lupa saksikan. Dan bagi yang ingin mendukung, silakan hubungi kami ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770. Silakan kami tunggu dukungannya. Ini debat is the best. Pak Lamsin Bahu yang ikut ya? Iya, sama ada pendetanya 1. Oh, Pak Lamsin itu pasti bikin tertawa kita lagi nanti. Dan mungkin di tengah-tengah sesi ada call dengan Bang Juma masuk layar besar. Oke, siap. 86. Formatnya seperti itu. Nanti saya bertanya ke Pak Lamsen. Ya. Apakah Tuhan Anda bisa menjadi apapun? Kata dia bisa. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu kira-kira pengumumannya. Siap. Ya. Baik. Lanjut, saya dibawa lagi. Makasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, Yun, kita bangsu baru lepak amano. Baru lepak. Oke Dinda, salam sama teman-teman semuanya ya. Siap. Saya tunggu kemarin di atas di masjid. Siapkan ke kepala sapi, kok tidak datang, tidak ada kabar-kabarmu. Janjian sama Topik dia ternyata ke kampungnya. Iqbal bilang mau datang, simpankan kepala 1, tidak datang.
Begitu Bib. Nanti Pi lagi. Siap. Ya Dek, baik-baik Ki. Salam sama Ibu ya. Gimana sepupumu itu? Masih oten dia? Yang Sion? Iya Sion. Masih. Enggak tidak mau buka hati untuk berdialog. Nggak tahu itu belum. Nggak pernah komunikasi juga. Oh, iyalah. Sampaikan salamku, sampaikan bahwa pohon pisangnya yang dikasih Simpe itu sudah tumbuh banyak buahnya. Ya, iya ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, kita tutup dulu ya. Tadi itu yang barusan turun, salah satu anak didik saya di perguruan. Dia itu kelas kejuaraan ikut kemarin kelas berat, kelas bebas dia. Ya, lawannya alhamdulillah berapa kali turun naik ring dia, lawannya pada kalah semua. Keren beliau. Begitu, tapi dia di kelas bebas dan kelas berat lah ceritanya. Jarang juga yang bisa kalahkan. Beliau selain dari aliran bela diri lain, dia belajar juga di tempat kita. Alhamdulillah. Ada berapa tahun saya didik beliau ini? Ada 7 tahun kayaknya, 5 tahun, 7 tahun. Luar biasa. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada malam hari ini bisa mempertebal keyakinan kita terhadap Islam, bahwa tetangga kita tidak sanggup memberikan dalil ketika Tuhannya tidak mampu lagi untuk kembali menjadi Tuhan. Tadi analogi sederhananya ketika ada orang yang menjadi babi ngepet, tak sanggup lagi menjadi manusia. Begitu dia jadi babi ngepet, nyerah dia, lambaikan bendera putih. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, gimana caranya kau jadi manusia? Nggak bisa berbuat apa-apa. Harus ada orang yang mampu membuat aku jadi manusia. Baru aku jadi manusia. Untuk saat sekarang aku belum mampu. Kan gitu. Sama lah ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, siapa suruh iseng-iseng? Ada tuh yang debat kita kemarin, katanya dia, apa katanya tuh? Dia sengaja menjadi manusia supaya dia bisa merasakan bagaimana manusia, bagaimana itu yang namanya penderitaan. Jadi dia ingin merasakan bagaimana caranya sedih, bagaimana caranya takut. Ya ini kan koplak. Allahu Akbar. Memang sepaten mereka itu kalau wah, rajin ke rumah ibadah mereka. Wah, keren kali. Pas ditanya tentang imannya, begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Lalu bagaimana caranya kau menjadi Tuhan? Kamu pikir Tuhan itu seperti jadi tukang parkir apa? Jadi Tuhan itu luar biasa, nggak ada bisa jadi Tuhan. Cerita bonyok itu. Makhluk lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Mustahil bisa jadi Tuhan, mustahil. Mustahil teman-teman, tidak mungkin. Itu adalah sesuatu yang irasional, tidak masuk akal. Gimana ceritanya? Sekolah Tuhan gitu? Iya benar, nggak ada jalannya, nggak ada jalan manusia mau jadi Tuhan itu nggak ada jalannya. Oh, bukan begitu Bang Suma. Lalu gimana? Dia itu memang Tuhan. Ya, oke, itu konsep imanmu. Dia itu memang Tuhan. Tapi kenapa dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Oh, itu pada saat dia jadi manusia. Nah, justru itu yang dipertanyakan.
pada saat dia menjadi manusia, bagaimana caranya dia bisa kembali menjadi Tuhan? Terjebak dia, terjebak. Gak bisa dia kembali menjadi Tuhan. Kenapa bisa? Lilinnya mati. Oh bukan, lilinnya tak ada yang meniupnya kan? Menyala terus lilinnya. Terjebak dia, terjebak. Akhirnya di dalam kitabnya, ya dalam Ibrani ya, Ibrani 10:12, akhirnya apa yang terjadi? Dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ternyata dia selama-lamanya duduk sebagai anak manusia, nggak bisa dia kembali jadi Tuhan. Aku sedih merasakannya. Aduh, mana? Firman itu menjadi daging. Oke, terus kita nonton nih. Firman itu jadi daging. Terus setelah itu ngapain? Bermujizat. Apa aja? Anggur, maksudnya air, maksudnya jadi anggur dibuatnya. Oke. Terus orang mati dibuatnya. Dibuat apa? Hidup. Oke. Terus ya banyaklah pokoknya. Setelah itu ya dia menebus dosa. Oke. Terus setelah menebus dosa ngapain? Dia bangkit. Terus setelah bangkit ngapain? Ya ke surga. Terus setelah di surga ngapain? Ya itu apa? Duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai kapan? Selama-lamanya. Terus istimewanya di mana? Kalau cuma duduk doang, istimewanya apa? Apakah dia kembali menjadi Tuhan? Mana dalilnya kembali menjadi Tuhan? Gak ada kan? Gak ada bang. Kalau begitu selama-lamanya duduk sebagai manusia, ya emang. Gitu teman-teman. Jadi, ayo semangat. Tadi adik kita Dinda Yunda itu, mama beliau itu mu'alaf teman-teman. Ibunya itu seorang apa ya? Kalau nggak salah Protestan tadinya, dari Toraja. Jadi adik tadi itu ibunya Toraja, bapaknya yang kalau nggak salah bapaknya itu orang apa ya? Yun, bapak orang apa? Kalau ibu kan orang Toraja, bapak orang apa? Hah? Afrika Latin? Amerika Latin? Oh iya. Iya betul. Mu'alaf ibu beliau tadi itu mu'alaf. Masih ada sepupu sekalinya juga karyawan saya dulu. Namanya siapa tadi? Sion. Dia tuh pulang kampung. Sampai saya mau pulang. Kasih saya oleh-oleh dari kampung apa? Apa yang Simpe mau? Aku mau bibit pisang. Wah, dibawanya bibit pisang teman-teman. Dibawa pisang. Sampai sekarang tumbuh pisangnya di gunung. Sudah beranak cucu. Jadi kita ada pisang yang diberikan oleh saudara Sion. Oke teman-teman, tema ini memang agak berat. Bagaimana seorang Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, sudah dua gelar, seorang dan Tuhan, tapi nggak sanggup berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi untuk membuat dirinya menjadi Tuhan, dia nggak sanggup. Harusnya teman-teman jujur. Kenapa saya mencari dan menggali tema ini, materi ini? Karena saya tunggu orang yang jujur di antara mereka yang akan berkata, oh yang membuatnya menjadi Tuhan adalah Bapa Elohim. Itu jawaban yang tepat. Gitu. Ngantuk teman-teman. Baik. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang pada intinya
keberadaan kita semata-mata untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Semoga apa yang kita sajikan bisa menjadi amal jariah buat saya pribadi, amin, dan buat teman-teman semuanya dimanapun berada, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Masya Allah. Dan kepada saudara-saudara saya non-muslim, ketika kebenaran yang saya sampaikan itu sempat menyakiti atau menggores hati saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hal itu harus terjadi memang. Hal itu harus terjadi. Arti daripada hal tersebut adalah bahwa saudara kita Kristen harus memang mengalami bagaimana Bible itu diungkap kebenaran di dalamnya dan pasti bersinggungan dengan hati dan perasaannya. Karena sejatinya ya apa yang menjadi rutinitas ritual kekristenan itu banyak data di Bible yang bertentangan. Justru begitu teman-teman. Jadi saya minta maaf. Mudah-mudahan saudara-saudara non-muslim kelak bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Besok kita hadir lagi. Ya seperti tadi, tapi mungkin agak lebih cepat besok. Karena tamu saya sudah pulang tadi barusan, bukannya agak lama juga ya. Mudah-mudahan besok banyak pendeta atau pastor yang bisa hadir di sini. Jangan yang ngeyel kayak Rames. Rames ilmunya nggak ada, nihil. Tapi lebay kayak Mape. Oke teman-teman, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Meskipun mutar-mutar, ya itu karena mengikuti pola lawan diskusi gitu ya. Jadi jangan kecewa, jangan merasa apa sih ini, kita ndak tidur sampai jam sekian cuman begitu doang. Ya maaf, itu tergantung lawan diskusi gitu ya. Kalau yang datang juga berbobot, maka apa yang kita sampaikan juga pasti berbobot gitu teman-teman. Zuma baca surah Maryam ayat 71, semua mendatangi neraka. Termasuk Anda kan? Kalau kita bahas besok ini surah Maryam 71 gimana teman-teman? Temanya surah Maryam. Gimana? Boleh, oke. Ingatkan saya besok kita bahas tema surah Maryam ayat 71. Kita lihat siapa yang justru antri di neraka dengan dalil ini. Oke? Besok kita ulas. Ingatkan Bang Zuma besok atau aku buat sekarang temanya. Tembuskan 2M teman-teman. Nah, besok ketika kita live, ini yang muncul nih. Temanya menarik bukan? Oh menarik kali. Mudah-mudahan berlomba-lomba saudara kita Kristen naik dengan tema Quran. Kita buktikan siapa yang akan membusuk di neraka. Bukan besok, iya. Tapi nanti habis salat subuh atau habis salat zuhur. Tembuskan 2M, habis itu kita tutup. Meskipun kita sudah tutup tadi, gak apa-apa. Ando besok hadir ya dek. Ando besok datang ya dek. Temanya tentang ini dek.
tentang Maryam 71 sesuai dengan catatan atau tulisan Anda di bawah gitu. Oke. Besok hadir di sini ya. Jangan besok katanya. Nanti ya. Agak siangan ya, Dek. Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sebab dosa, upah dosa adalah maut. Kalian bermatian semua. Belum ada Kristen yang pindah alam tanpa melalui kematian. Berarti kalian terima upahnya berarti ya. Terima upah neraka maut nih ya. Lucu ya. Bolehlah kamu bangga dengan dalil itu kalau kalian tidak bermatian. Ini bermatian, katanya anak-anak Tuhan pewaris surga. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Kalian mengalami maut, berarti kalian menerima upah dari dosa. Andai saja Yesus itu penebus dosa, berarti penebus maut. Dosa adalah maut, maut adalah dosa. Yesus penebus dosa, Yesus penebus maut. Berarti kalau maut sudah ditebus, harusnya kalian tidak mati. Kena lagi deh. Kena lagi deh. Iya kan? Upah dosa adalah maut. Maut adalah dosa, dosa adalah maut. Yesus penebus dosa, Yesus penebus maut. Maut sudah ditebus, berarti tak ada lagi kematian. Tapi Kristen pada bermatian, berarti tidak ada penebusan maut. Tidak ada penebusan dosa, cuman di prank. Cuman kena prank dia. Ayo teman, tembuskan 2M. Alhamdulillah. Baru ku bilang langsung tembus. Oke.